Mari kita minta belajar kita berdoa mulai. Kemarin kita sudah membaca surat Al-Kafirun. Untuk hari ini karena waktunya sudah siang ya, hari ini hari Jumat, kita sama-sama baca surat Al-Fil ya, tidak sama artinya, suratnya saja. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi Bapak absen dulu, semuanya pakai pakaian rapi. Hari ini olahraga ya? Iya. Olahraga, semuanya berangkat. Kita masuk hari ini. Siapa? Ada yang nggak masuk? Ada yang hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Semuanya berapa? 15 atau 17? 17 siswa ya? 17 siswa. Kemudian untuk selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa sih kok menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena kita sebagai wujud nasionalisme kita ya, kita harus belajar dengan penuh semangat. Katanya Rasulullah di dalam hadisnya, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya. Kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh ya, tidak mainan, dari rumah niatnya belajar,
Aku belajar dari rumah ke sekolah, pulang membawa ilmu. Walaupun cuma sedikit, tetapi kita harus penuh dengan semangat. Siapa yang mau mimpin Garuda Pancasila? Bareng-bareng saja ya. Ada yang biasa dirjen? Yo, Sally boleh ke depan. Lagu Garuda Pancasila ya. Biasanya nyanyi nggak sama ibu guru? Nyanyi juga. Yuk bareng-bareng. 1. Yuk. Pancasila. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan penduduk, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. boleh duduk. Baik, untuk yang selanjutnya nanti ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Tadi kita sudah sama-sama belajar atau sama-sama membaca surat Al-Fil. Ada berapa ayat surat Al-Fil? Kelompoknya Hafiz? Ada 5 ayat. Apa sih artinya surat Al-Fil? Coba, siapa yang bisa tadi kelompok Sally? Tentang pasukan Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Itulah tadi surat Al-Fil atau surat pilihan yang kita baca. Baik, untuk selanjutnya nanti Bapak akan membagi kalian materi ya, materinya tentang surat At-Tin ya, tentang buah zaitun. Itu nanti kita akan bagi kelompok. Dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan group investigation. Jadi anak-anak nanti coba belajar mencari jawaban. Nanti Bapak bagikan bukunya, ada buku paket itu ya. Nanti membuat kelompok 4 sampai 5 ya. Dalam satu kelompoknya ada 4, ada 5 ya. Nanti belajarnya boleh sumbernya dari PowerPoint yang Bapak sampaikan, boleh dari buku ya. Boleh dari HP ya. Di zaman era digital ini kalau ada tugas, boleh nggak kita melihat HP kok? Boleh. Kita klik di Google, kita cari materinya tentang apa, nanti kita tulis di buku. Belajar nggak harus di mana? Nggak harus di kelas, di tempat ngaji, di TPA, di rumah, ada HP. Tidak hanya untuk mainan game saja ya, tetapi harus mencari materi atau pelajaran di sekolah. Itulah tadi namanya zaman era digital ya. Kita sudah modern pakai data. Nanti kalau nggak ada datanya pada marah. Bu, Pak, HP ini nggak bisa buat buka YouTube, buka video pembelajaran. Marah. Tidak seperti itu ya. Kemudian nanti ada ketua kelompok juga di sini ya. Ada kelompoknya, boleh dipilih siapa yang siap ya. Ketua kelompok tidak harus menyampaikan, boleh temannya yang membantu juga. Kemudian tiap anggota kelompok mencari jawaban. Jadi nanti kelompoknya si Fazila bantu kelompoknya yang satu kelompok ya, saling membantu. Nanti kalau menyampaikan boleh dibantu temannya ya. Kemudian untuk kelompok yang selanjutnya itu ada tiap anggota kelompok mencari jawaban ya. Ada pertanyaan, ada 5, karena ini kelompoknya cuma 4, jadi yang 5 tidak usah dicari. Nanti Bapak kasih jawabannya yang 1 sampai dengan 4. Nanti kalian cari jawabannya di buku ya. Ada A, B, C, dan D.
Kemudian nanti kalian tulis ya judul atau pesan pokoknya atau pertanyaannya supaya kalian nanti paham ya pertanyaannya yang mana. Kemudian nanti kita mengoreksi bersama jawaban dari kelompok. Jadi kita sama-sama belajar biar ingat, oh tadi kelompoknya 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Nanti di akhir pembelajaran Bapak kasih pertanyaan ya. Nanti baru kita boleh pulang bersama. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bukunya Bapak bagi, nanti ada kertas juga kalian tulis nama kelompoknya. Kelompoknya nanti dibagi, boleh di apa namanya? Dibagi kelompoknya. Jadi kelompok 1 ada kelompok Nabi, ya kita ambil nama-nama Nabi, ada Nabi Muhammad, Nabi Musa ya, tadi sudah dibagi, Nabi Isa dan Nabi Yahya ya. Jadi yang pertama materinya tentang menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Jadi di dalam Quran surat Atin itu ada pesan-pesan. Surat Atin itu ada berapa ayat? Coba dilihat di bukunya. Ada 8. Nah, di situ nanti kita bagi kelompoknya ya di sini. Boleh dilihat terlalu kecil ya ininya. Nanti dihapus saja. Untuk kelompok Nabi Muhammad boleh ditulis di pojok kanan kelompok Nabi Muhammad. Sudah bawa buku? Ini ada kertas. Di sini kalian tulis, ya. Kalian tulis nama anggota kelompoknya, kemudian materinya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak pas nulisnya, boleh minta lagi kertasnya, ya. Baik. Kelompok yang pertama sudah siap, Nabi Muhammad, yaitu tugasnya A, ya kelompok A atau kelompok Nabi Muhammad itu tugasnya yang bagian A. Karena ini tulisannya terlalu kecil, saya diktekan surah Atin terdapat, boleh dibantu temannya, dalam urutan ini kelompok Nabi Muhammad ini berjumlah 4, kemudian pertanyaannya ada 3, terdapat dalam urutan surat keberapa dalam Al-Quran, tanda tanya. Kemudian masih lanjutnya diturunkan di mana, tanda tanya. Satu lagi spasi ya, terdiri atas berapa ayat, tanda tanya. Kelompok Nabi Muhammad sudah selesai? Terdiri dari berapa ayat? Terdiri atas berapa ayat, boleh terdiri dari berapa ayat, tanda tanya. Sudah ditulis A? Ya. Sudah. Nanti di sini kelompoknya ditulis ya.
nama kelompok. Nah, kemudian nama-namanya Hafiz, Rozak. Nanti di sini jawabannya. Untuk yang nomor 2, kelompoknya siapa? Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Sudah siap pena? Sudah siap? Sudah. Cuman satu pertanyaannya. B. Apa sebab penamaan surah At-Tin? Nanti kita sama-sama cari tanda tanya. Sudah? Apa sebab penamaan surah At-Tin? Sudah? Sudah. Di sini nanti sudah pertanyaannya di sini tanda tanya di sini pertanyaannya, ya. Kemudian nanti di sini tulis nama kelompoknya, nggak apa-apa di sini. Nanti jawabannya di bawahnya ya. Tulis jawaban. Nama kelompoknya apa tadi? Ya. Kelompok yang ketiga. Kelompok Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Sudah siap? Yang nulis Alisa ya. C. Apa pesan pokok Quran surah At-Tin? Apa pesan pokok Quran surah At-Tin? Sudah? Surah At-Tin. Sudah? Ayat 1 dikasih alas. Di 1-3 ayat 1 sampai 3 tanda tanya. Di sini tulis nama kelompok ya. Tadi aturan di depan sini tapi apa di sini. Nama kelompok Nabi Isa. Nama-namanya ditulis banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok, ada 5 anggota. Yang terakhir kelompok 4 D. Sudah siap? D. Oke. Apa pesan pokok? Apa pesan pokok Quran surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 6 straight 6. Nah, cukup. Nanti setelah kalian cari di buku, di sini ada beberapa yang harus kalian jawab. Nanti Bapak siapkan di situ, nanti kita tempel jawaban kalian presentasikan ya. Ketua kelompok menulis judul pesan ya. Jadi judulnya nanti kalian tulis dalam Quran surah At-Tin pada kertas yang sudah Bapak bagi tadi. Kemudian tiap anggota kelompok menempelkan kertas pos atau jawaban pada kertas buram sesuai urutan. Jadi nanti ditempelkan di papan tulis ya jawabannya dari kelompok Nabi Muhammad, kelompok Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. Kelompok Nabi Yahya sudah surah At-Tin ayat 4 sampai 6 ya. Sudah. Kemudian yang kedua kita mengoreksi bersama. Jadi jawabannya nanti kita koreksi bersama tiap anggota kelompok. Nanti Bapak bersama-sama
kita belajar, kita bahas tentang materi A, B, C, dan D. Kemudian yang ketiga, peserta didik secara berkelompok membuat main atau mapping ya. Kita nanti tersedia atau paparan menggunakan teknologi informasi sesuai rubrik aktivitas. Jadi nanti ada materi sedikit di PowerPoint, anak-anak bisa lihat bersama. Ini sudah. Kemudian pertanyaannya apa tadi? Karena membahas tentang buah tin dan buah zaitun. Itu ya, pokoknya ya. Kelompok Nabi Muhammad sudah? Jawabannya sudah ketemu? Boleh. Nanti dijelaskan. Boleh diulangi. Sudah selesai semua? Ya, kewajiban atau kebaikan. Boleh dua, boleh satu ketua kelasnya. Berapa? Ya, boleh ketua kelasnya, berdua boleh. Sama temen. Boleh kelompok satu untuk mencoba mempresentasikan hasil jawabannya. Kelompok Nabi Muhammad boleh maju ke depan. Di bawah kertasnya. Salam dulu dari kelompok berapa? Kelompok Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Muhammad. Satu saja yang berbicara, nanti gantian. Satu. Ya. Pertanyaannya dibaca yang keras. Surat At-Tin terjadian dalam urutan surat keberapa dalam Al-Quran? Diturunkan di mana? Terdiri dari berapa ayat? Ada yang mau bertanya? Jadi surat At-Tin itu dari kelompok Nabi Muhammad disampaikan kalau surat At-Tin itu diturunkan di Mekah atau Madinah. Kemudian ayatnya itu ada urutannya. Kalian dilahirkan urutan keberapa dari rumah? Dari ibu? Dari ayah? Ada yang satu, ada yang kedua ya. Surat At-Tin juga begitu. Diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan yang harus kita sampaikan. Nanti kalian sudah boleh maju ke sini ya. Nanti kita tempel di papan tulis supaya ingat ya. Jadi tadi apa tadi poinnya? Ada surah At-Tin yang diturunkan di Mekah. Berapa tadi ayatnya? Ada 8 ayat. Kemudian surat keberapa? 95. Boleh itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok Nabi Muhammad. Kita acak ya. Kelompok yang pertama Nabi Muhammad sudah selesai. Sekarang kelompok habis kelompok Nabi Muhammad, kelompok Nabi Yahya. Kelompok Nabi Yahya sudah siap belum? Boleh maju ke depan. Di sini sudah kita tempel jawabannya. Masih ingat ya kelompoknya ya? Nanti ada pertanyaan. Sudah boleh lu lupa seperti temannya tadi. Dari kelompok mana?
Kelompok 4 atau Nabi ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Nabi Yahya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa pesan pokok Quran surat Al-Hakim ayat 4? Jawaban. Amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. 2. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah rendah. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat, padat ya. Beri tepuk tangan kelompok 4 bersama. Kurang semangat, tepuk semangat. Tadi ada manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Kata Allah disampaikan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, selain menjadi pemimpin di muka bumi. Kemudian di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di dalam Quran surat Adin ini yang dibahas oleh kelompok Nabi Yahya, bahwasanya orang atau manusia yang mendapatkan amal baik kelak akan mendapatkan balasan yang serendah-rendahnya di neraka. Di sini dibahas di dalam Al-Quran ayat kedua. Kemudian di ayat ketiga dilanjutkan kembali, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Jadi akan dikembalikan di tempat yang tinggi, yang bagus, yaitu surga. Ini ayat 1 dan ayat 3. 1 dan 3. Masih ingat ya kelompok 4 ya? Materinya tentang ayat 1 dan 3 sampai di 3. Kelompok yang selanjutnya surat apa tadi? Kelompok Nabi Isa. Sudah siap? Maju ke depan. Perwakilannya boleh sendiri, boleh berdua. Kelompok Nabi Isa mana? Oke, nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras bacanya. Oke, jangan ditutup dulu. Jadi yang pertama, surah At-Tin itu membahas tentang simbol keberkahan dari buah tin dan buah zaitun. Bahwasanya buah tin dan buah zaitun itu mempunyai keberkahan dan manfaat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, di Bukit Sinai atau di Gunung Sinai adalah tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa atau mendapat wahyu. Kemudian yang ketiga, demi kota Mekah. Kota Mekah adalah simbol kesucian atau keamanan. Jadi kalau kita beribadah itu kan di tempat suci ya. Contohnya ada di masjid ya, di musola, di langgar seperti itu ya. Jadi Mekah adalah tempat beribadah umat Islam. Untuk apa? Beribadah haji. Boleh ditutup kelompok
Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Itu kita ada di situ yuk. Kita ada di situ. Lagunya sudah siap di situ. Diluruskan ya. Seperti yang kelompok itu. Kelompok yang terakhir sudah pingin pulang ya. Jangan lupa nanti untuk yang laki-laki menjalankan ibadah sholat Jumat. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Jumat ayat kesekian kalinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah was'alu ila dzikrillahi wa dzarul bait'. Jadi kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat untuk yang laki-laki. Kemudian setelah sholat Jumat kita diberikan waktu untuk mencari rezeki, bertebaran, ada yang di ladang, ada yang bekerja, seperti itu ya. Untuk mempersingkat waktu, kelompok Nabi Musa boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Nabi Musa akan mempresentasikan hasil diskusi tentang apa sebab persamaan surat Ad-Din. Jawab, karena membahas tentang buah tin dan buah zaitun. Ya, jadi pembahasannya adalah tentang buah tin dan buah zaitun. Dari sekian banyak surat yang ada di dalam Al-Quran, yang tidak sama hanya surat Al-Ikhlas. Bacaannya apa? Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Tadi diberikan nama surat Al-Ikhlas karena keesaan Allah tauhidan. Kalau misalkan ada orang yang beragama non-muslim, kita tidak usah mengurusi agama orang lain atau non-muslim, agama Kristen, Hindu, Buddha ya. Ada berapa? Agama di seluruh dunia ada 5. Kalau tidak bertambahlah lagi, karena kalau di dunia ini banyak orang-orang yang membuat agama baru ya. Tinggal itu maunya bagaimana orang tersebut, ada yang mengikuti atau tidak. Jadi kita berpegang teguh di dalam Al-Quran atau surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, itu tadi materi yang kita sama-sama belajar di dalam Al-Quran surat Ad-Din ya. Kemudian yang terakhir, apa pokok Quran surat Ad-Din? Ya, isi pokoknya Bapak siapkan di sini. Ya. Ini adalah pokoknya atau penutupnya. Bagian E, karena kelompoknya cuma 4, jadikan Quran surah Ad-Din sebagai pedoman hidup. Jadi kalau anak-anak sudah hafal, hafizoh, kalau tidak mengetahui artinya, ya, maka dia akan tidak menjaga tingkah laku. Kalau sudah hafal, dibaca waktu sholat, diamalkan artinya. Jadikan Quran surah Ad-Din sebagai pedoman hidup. Di situ diajarkan tentang kebaikan. Kemudian amalkan pesan-pesan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Harus berbuat baik kepada sesama umat Islam. Kalau kita sesama umat Islam, kalau sesama berbeda agama, boleh tidak berbuat baik? Boleh. Di dalam Al-Kafirun, surat Al-Kafirun disampaikan kalau kita beribadah tidak boleh mencampur adukan dengan agama kita, ya, atau agama
marilah kita sama-sama tutup pelajaran bersama hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ketua kelas boleh pimpin doa. Kita baca surat Al-Asri karena surat Al-Asri adalah surat tentang masa. Jadi kalau kita rugi, ya kalau kita tidak belajar maka kita akan rugi. Al-Asri demi masa. Boleh dipimpin doa maju ke depan ketua kelas. Kita taruh dulu tasnya nanti dipakainya.